على أشرف المرسلين حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من أهل القرآن حفظا وتلاوة وذكرا وعلما وخلقا وسبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Hamba-hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita tambahan nikmat, tambahan karunia. Antara lain karunia yang paling besar adalah karunia nikmatnya ruku bersama, sujud bersama, yang Rasulullah tegaskan orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah lalu duduk sampai menunggu terbitnya matahari sehingga tiba saatnya untuk sholat isyraq atau sholat duha, lalu melaksanakan sholat duha, maka Rasul tegaskan kana lahu ajru umratin wa hajjin tamatan, akan mendapatkan nilai haji dan umrah dengan sempurna. Semoga kita semuanya dengan melanjutkan zikir setelah sholat dengan kajian Al-Quran sampai nanti terbit matahari sehingga tiba waktunya untuk sholat, kita sama-sama melaksanakan sholat sunat. Allah berikan kepada kita nilai umrah dan haji. Dan sebelum dikaji ayat, saya akan membacakan terlebih dahulu. Ya, mungkin belum siap proyektornya. Kalau sudah siap akan diperlihatkan tulisannya. Karena belum siap, saya akan membaca surat Yasin dengan riwayat Warash sebelum dipakai waktu sholat. Saya perdengarkan dulu dalam majelis. Suatu saat mungkin diperlukan sholat subuh dengan berbagai riwayat. Sekali waktu Imam Nafi' ngajarkan Al-Quran, ditanya oleh muridnya, "Imam, kenapa engkau ngajarkan kepada kami bacaan Al-Quran dengan sekian banyak ragam bacaan? Kami mungkin merasa cukup satu saja." Imam Nafi' berkata, "Kalian jangan menghalangi aku untuk mendapatkan nilai Al-Quran, bacaan Al-Quran dari berbagai bacaan. Satu bacaan dapat jalur nilai dari satu bacaan. Tentunya dengan banyak bacaan dapat nilai dari beberapa bacaan. Dan saya bacakan saat ini mungkin agak sedikit aneh dari bacaan yang biasa dikenal, dilaksanakan oleh bapak-bapak dan ibu. Satu halaman saja. Dan surat Yasin ini 6 halaman, tapi sangat menarik bagi kita untuk menggali ada rahasia apa di balik surat Yasin sampai banyak sekali yang menghafal walaupun sampai 6 halaman mengalahkan surat-surat yang lain yang tidak sampai 6 halaman. Ini realita ini. Urusan pandangan orang, kenapa sih kok rajin-rajin baca surat Yasin, nggak baca yang lain? Realitanya banyak sekali orang yang hafal. Ini realita atas izin Allah, kuasa Allah. Walaupun pandangan bisa berbeda, tapi realita tidak bisa dibedakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على
أبصارهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Shadaqallahul azim. Terasa ada perbedaan? Banyak ya. Antara lain umpamanya wasawa'un alaihim a'anzartahum, untuk bacaan barusan wasawa'un alaihim anzartahum am, seperti itulah. Itu riwayat Warash dari Imam Nafi'. Yang tadi saya katakan, Imam Nafi' gurunya Warash ngajarkan Al-Quran kepada sekian banyak murid-muridnya dengan banyak bacaan yang diajarkan Jibril kepada Rasul, yang diajarkan Rasul kepada para sahabat. Apakah perbedaan bacaan tadi berpengaruh bagaimana? Ada yang berpengaruh, ada yang tidak. Bacaan alaihim anzartahum tidak berpengaruh bagaimana, tapi itu adalah untuk kemudahan bagaimana umat Islam di dunia dapat memilih yang mana yang lebih sesuai dengan selera masing-masing. Itu di kalangan orang Arab demikian. Orang Arab ada yang sulit mengatakan anzartahum, maunya bagaimana? Anzartahum. Al-lagi anzartahum, al-lagi anzartahum. Ada yang berpengaruh bagaimana? Di awal kita temukan tanzilal azizir rahim, tanzilul azizir rahim. Kemudian waj'alna min baini aydihim sadda, waj'alna min baini aydihim sudda. Ada saddan, ada suddan. Itu berpengaruh bagaimana. Dan untuk kajian pagi hari ini enggak akan semuanya kita baca, kita kaji, nanti keburu ya kecapean. Saya ambil ayat terakhir saja yang barusan dibaca. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna, sungguhnya kami, nahnu, kamilah, nuhyi, kami menghidupkan al-mauta, orang-orang atau makhluk-makhluk yang sudah mati. Kalimat kami terulang. Inna nahnu nuhyi, itu semuanya terulang. Ada nun, nuhyi. Kalau aku uhyi, kalau dia yuhyi, kalau kamu tuhyi. Kalau nahnu nuhyi, itu kami nuhyi.
sungguhnya kamilah kami yang menghidupkan semua yang mati. Mengingatkan kita semuanya bahwa kalau Allah yang menciptakan kita dan diakui oleh seluruh umat manusia, kecuali yang tidak mau mengakui ada Tuhan, semua manusia yang mengakui Tuhan itu ada, pasti meyakini bahwa yang menciptakan alam, yang menciptakan manusia hanya satu, yaitu pencipta seluruh makhluk, seluruh alam, Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang musyrikin Quraisy ketika ditanya, wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal ard, kalau engkau bertanya kepada mereka penyembah berhala, penyembah Hubal, Lata, Uzza, memusuhi Rasul, ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah, enggak ada lagi. Siapa yang menjalankan matahari dan bulan, Allah, enggak ada lagi. Siapa yang menurunkan air hujan dari langit, juga Allah, enggak ada lagi. Ya kenapa kalian enggak menyembah Allah saja? Mereka menjawab, kami juga menyembah Allah, cuma melalui berhala gitu. Kenapa pakai melalui berhala? Biar lebih dekat. La haula wala quwata illa billah. Kok lebih dekat bagaimana? Mereka itu orang-orang hebat. Kami melalui mereka, dan ajaran ini telah berlangsung sejak zaman sebelum Nabi Nuh lahir. Jadi zaman Nabi Idris menyampaikan ajaran tauhid, banyak umat yang bertauhid. Di perjalanan dari masa Nabi Idris menuju Nabi Nuh, di situ iblis berperan terus, iblis bergerak terus bagaimana menyesatkan umat. Iblis bersama tentara-tentaranya bergerak terus sampai banyak orang yang menyimpang ajarannya, dan akhirnya ada orang yang saleh dari ajaran Nabi Idris yang disebutkan namanya dalam Al-Quran, antara lain Wadda, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra. Itu orang-orang saleh, ahli ibadah, dan murid-muridnya senantiasa mengenang jasa para ahli ibadah tersebut. Muridnya murid, ini lain lagi nih, cucunya atau generasi berikutnya, mereka berkata, kita punya guru kita punya guru namanya Wadda, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra. Biar kita khusyuk beribadah kepada Allah, kita harus mengenang jasa mereka. Caranya bagaimana? Yuk kita bikin patung-patung menampilkan ya wajah-wajah mereka di hadapan kita. Dibikinlah patung. Lama-kelamaan generasi berikutnya lagi, supaya lebih khusyuk ibadahnya, yuk kita dekat patung. Nah, itu bimbingan iblis hebatnya. Bergeser. Sampai lama-kelamaan, setelahnya mereka merasa lebih khusyuk ibadah kepada Allah dekat patung para sholihin. Lama-kelamaan mereka berkata, ini kan orang-orang soleh yang kita patungkan itu. Kita madu kayak apa, banyak dosa. Yuk kita mohon kepada mereka agar doa kita diterima oleh Allah. Biar mereka yang menyampaikan kepada Allah. Minta bantuan kepada mereka. Kata orang kampung di saya dulu, pangrekeskeun. Minta dipangrekeskeun ke Allah gitu kan ya. Akhirnya mereka meminta orang-orang yang dipatungkan, yang sudah meninggal, agar menyampaikan permohonan kepada Allah. Lama-kelamaan mereka menyembah patung tersebut dengan niat menyembah Allah. Di dalam surat Az-Zumar disebutkan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung ini kecuali dengan niat ingin lebih dekat lagi kepada Allah. Ya kalau yang begitu mah saat ini juga masih banyaknya. Datang supaya lebih khusyuk ibadah kita. Yuk kita di kuburan ibadahnya. Masjid yang lebih tepat, bukan di kuburan. Masjid itu jelas sekali tempat khusus, dinamai dengan Baitullah, Buyutullah. Kita lanjutkan. Inna nahnu nuhyil mauta. Sungguhnya kami yang menghidupkan orang-orang mati. Ini mengingatkan kepada seluruh umat manusia bahwa yang mati-mati akan dihidupkan kembali. Siapa yang menghidupkan? Yang menciptakan sejak awal. Dan tidak cukup sampai di situ. Tetapi wa naktubu ma qaddamu. Dan kami mencatat, menulis
apa yang sudah mereka lalui. Apakah Allah perlu tulisan? Apakah Allah perlu pulpen? Perlu kertas? Bukan. Naktubu buat kita, ya bisa pakai laptop, bisa pakai handphone, bisa pakai kertas buat kita. Bagi Allah naktubu, ya terserah Allah. Cuma Allah menggunakan kalimat naktubu mengajarkan kepada kita bahwa apa yang telah kita kerjakan, yang kita lakukan, ada catatannya terpelihara. Untuk apa catatan? Apakah Allah lupa? Enggak. Catatan tersebut untuk diperlihatkan kepada umat yang begitu banyak. Duh, kebayang. Sangat mengerikan. Nanti kalau pada hari disingkapnya semua perbuatan manusia, dipertunjukkan semua perilaku kita semuanya. Yang kita berjuang agar jangan ada orang yang tahu saya berbuat seperti ini, terlihat nanti di akhirat. Kita berjuang berbuat salah, aduh saya sembunyikan. Kata seorang bapak, istri saya jangan tahu, anak saya jangan tahu. Kata seorang ibu, suami saya jangan tahu, anak saya jangan tahu. Allah mencatat. Dan nanti di akhirat akan tersingkap, terlihat semua catatan. Jadi gimana caranya supaya kita tidak terbongkar? Makanya saat ini penting untuk meningkatkan taqarrub kepadanya, bertaubat terus-terusan memohon ampun kepada Allah. Rasulullah SAW mengajarkan kita agar taubat setiap hari. Dan saat ini ya saya duduk di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu mau mendengarkan ungkapan saya mohon kepada Allah semoga saya tidak mengkhianati jamaah di sini. Tentunya mau mendengar saya karena memandang saya ada kebaikan pada diri saya. Berat kalau sekiranya Allah bongkar kekurangan saya, kesalahan saya, mungkin tidak ada seorang pun dari bapak dan ibu mau mendengar kalimat saya. Saya sangat tepat mengikuti ulama dulu yang mengatakan yadhunnun nasu bi khairan fa inni la syarrun nasi illam ta'fu anni. Ulama dulu berkata, ya Allah, banyak orang mengira aku orang baik. Sekiranya tidak engkau ampuni dosa aku, sekiranya tidak engkau hapuskan kesalahanku, sungguh aku adalah seburuk-buruk manusia ya Allah. Maka dalam ini ya mudah-mudahanlah gitu. Tidak terlalu banyak perbuatan salah saya, pengkhianatan saya kepada bapak dan ibu. Kalau ada memang semoga Allah mengampuni saya dan mengampuni bapak dan ibu semuanya. Hanya Allah yang Maha tahu dan kita tidak boleh kecil hati. Harus berharap besar kepada Allah. Apalagi kalau kita gali umpamanya ya hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan ahli zikir. Saya bacakan dulu walaupun ini sudah pernah rasanya saya bacakan di waktu yang lain, tapi saya ulang mengingatkan diri saya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri. Allah telah menugaskan sejumlah malaikat untuk berjalan-jalan keliling mencari di mana ada ahli zikir, di mana ada orang yang kumpul-kumpul berzikir. Saat ini kita sedang berzikir, mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah Rasulullah. Maka malaikat mencari di mana ada kelompok yang sedang berzikir. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw. Bila di antara mereka ada yang sudah menemukan sekelompok masyarakat yang sedang duduk-duduk berzikir, maka satu malaikat memanggil kepada yang lainnya, di sini sudah ada, saya sudah menemukan, ayo ke sini, ke sini, ke sini. Halummu ila hajatikum, ayo ke sini, kita di sini menemukan orang yang sedang kalian cari. Qala fayahuffunahum bi ajniyatihim ila sama'id dunya. Lalu malaikat membentangkan sayapnya, dan sayapnya tak terhingga sampai menutupi alam hingga langit pertama. Qala fayas'aluhum rabbuhum. Rasul bersabda, Allah bertanya kepada malaikat, wa huwa a'lamu minhum ma yaqulu ibadi. Dan Allah tidak perlu bertanya sebetulnya. Kalau untuk mencari tahu, Allah lebih tahu. Allah lebih tahu sebelum malaikat tahu. Tapi Allah bertanya buat apa?
untuk supaya kita mendengar pertanyaan Allah dan jawaban malaikat. Apa pertanyaan Allah? Ma yaqulu ibadi? Apa yang dikatakan hamba-hambaku? Malaikat menjawab, yusabbihunak. Mereka bertasbih. Ya Allah menyatakan Engkau Maha Suci. Dan kita tentunya dengan hati saat ini juga mensucikan Allah, dan dengan lisan tadi sama-sama kita rukuk, kita sujud membaca tasbih. Wa yukabbirunaka, dan mereka mengagungkan Engkau ya Allah. Saat ini kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak semua lisan kita bergerak, tetapi kalbu kita makanya hadir di sini, di tempat yang Allah sucikan, karena kita mengagungkan Allah. Kalimat mengagungkan Allah tidak selalu identik dengan ucapan Allahu Akbar. Boleh jadi ada orang yang mulutnya diam tapi dia mengagungkan Allah. Boleh jadi ada orang yang mulutnya terus takbir Allahu Akbar. Boleh jadi tidak sedang mengagungkan Allah tapi mengagungkan partai. Kan adanya takbir atau mengagungkan kelompok takbir. Tapi wallahu alam, benar enggak? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Nah, kita lanjutkan. Ma yaqulu ibadi qalu yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Lalu Allah kembali bertanya, hal ra'auni? Mereka memuji aku, menyanjung aku, mensucikan aku. Mereka udah lihat aku belum? Malaikat menjawab, ya enggak ya Allah, belum pernah melihat engkau. Allah bertanya, sekiranya mereka sudah melihat aku, kira-kira bagaimana? Malaikat menjawab, law ra'auk kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa tahmidan wa aktsara laka tasbihan. Kalau sekiranya mereka sudah melihat engkau, tentunya mereka semakin meningkat takbirnya, tasbihnya, tahmidnya, semakin mengagungkan engkau. Qala, lalu Allah bertanya lagi, fama yas'aluni? Apa yang mereka minta dari aku? Malaikat menjawab, yas'alunakal jannah. Mereka memohon kepada engkau agar engkau berikan kepada mereka surga. Allah bertanya lagi, wa hal ra'auha? Mereka udah tahu belum? Lihat belum surga? Yaqulun, malaikat berkata, enggak, mereka belum pernah. Qala ya Rabbi, la wallahi ma ya Rabbi mar'a. Qala yaqul fa kaifa law annahum ra'auha? Bagaimana kalau mereka sudah melihatnya? Maka malaikat menjawab, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa 'azama fiha raghbatan. Qala fa mimma yata'awwadun? Kalau mereka sudah melihat surga, tentunya kerinduan mereka semakin menggebu. Perjuangan mereka mengorbankan segala macam yang mereka miliki demi surga pasti akan semakin ringan. Dan mereka akan menggunakan waktu untuk mendekatkan kepada engkau demi meraih surga lebih hebat lagi. Terus yang mereka takuti, yang mereka ingin mendapatkan perlindungan dari apa? Malaikat menjawab, mereka sangat takut dengan neraka, sangat berharap perlindungan engkau dari neraka. Emang mereka sudah lihat? Belum ya Allah. Apabila mereka sudah lihat bagaimana? Tentunya mereka akan semakin hebat melarikan diri dari perbuatan yang mendekatkan mereka menuju neraka. Akan menjauh dari perbuatan yang tidak berguna, apalagi yang dinyatakan berbuat dosa. Mereka akan semakin takut. Lalu Allah berfirman, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Allah berfirman, saksikan oleh kalian wahai malaikat, aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Alhamdulillah. Kemudian di antara malaikat ada yang berkata, ya Allah, di antara mereka yang hadir ada yang punya niat lain. Enggak kelihatan tasbih, tahmid, takbir, tapi nongkrong di situ. Mungkin punya maksud lain. Itu gimana? Allah berfirman, kehadiran dia di majelis ilmu, di majelis zikir akan kecipratan, akan kebahagiaan. Walaupun tidak penuh seperti yang diterima sama yang lain, dia akan mendapatkan juga. Makanya kalau begitu sangat tepat kalau kita selalu baik sangka
kepada orang yang memang hadir dalam majlis ilmu, dalam majlis zikir, dalam majlis Al-Quran, walaupun kita tidak tahu hatinya mau apa, maksudnya mau apa, pokoknya dengan hadirnya saja itu sudah mendapatkan nikmatnya. Saya lanjutkan lagi kajian ayat. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Sungguhnya kami menghidupkan semua yang mati, al-mauta, yang mati dari golongan manusia, binatang, jin, malaika, semuanya sudah pasti akan dimatikan oleh Allah. Iblis pasti akan dimatikan oleh Allah. Iblis pernah memohon kepada Allah untuk diistimewakan. Dia berkata, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fabima aghwaytani la uzayyinana lahum. Dan selanjutnya ayat menyatakan, iblis berkata, ya Allah, karena telah engkau tetapkan aku sebagai makhluk yang terkutuk, tidak ada jalan untuk melakukan perbaikan diri, tidak terbuka pintu untuk taubat, aku mohon engkau berikan kepadaku kehidupan yang lebih lama. Anzirni, beri tangguh aku hidup terus, ila yaumi yub'atsun, sampai hari di mana semua makhluk sudah mati dan baru dibangkitkan. Setelahnya semua makhluk dibangkitkan, baru engkau matikan aku. Hebat benar pesannya. Gak tanggung-tanggung itu. Jadi ketika semua orang yang sudah dimatikan, dia masih hidup. Ketika yang sudah dimatikan dibangkitkan, baru dia dimatikan. Emang bisa iblis ngatur Allah? Emang program Allah bisa dirubah oleh iblis, bisa diatur? Enak aja iblis kok ngatur-ngatur kepada Allah. Terus gimana jawaban dari Allah? Allah menjawab, innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Ya, engkau diberi tangguh untuk hidup terus sampai hari yang sudah ditentukan. Ya sama dong, kita juga sampai hari yang sudah ditentukan. Ila yaumil waqtil ma'lum kan, sampai waktu yang sudah dipastikan. Kapan itu iblis dimatikannya? Kita tidak perlu tahu, tidak nyari tahu. Al-Quran tidak menjelaskan, Rasul tidak menjelaskan. Apakah sekarang iblis yang menggoda Adam sudah mati ataukah masih hidup? Mau sudah mati ataupun masih hidup, gak ada urusan. Yang jelas Al-Quran menyebutkan, innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Engkau diberi tangguh hidup sampai hari yang sudah dipastikan oleh Allah, dipastikan, bukan atas permintaan iblis. Karena gak mungkin ya, malaikat sudah mati semuanya, semua makhluk sudah mati, matahari sudah hancur, iblis masih hidup-hidup juga. Itu permintaan dia itu. Kayak begitu. Hakikatnya bagaimana? Urusan gaib. Kita boleh berpegang dengan berita tentang yang gaib kalau sumbernya pasti. Kalau sumbernya pemahaman, ya kita hargai. Pemahaman beda-beda. Ada yang berkata, sampai saat ini iblis yang menggoda Adam masih hidup. Ya enggak apa-apa dah. Enggak, udah mati. Ya enggak apa-apa juga. Yang penting kita mendapatkan perlindungan dari Allah. Dan Allah sudah membuat benteng buat kita. Sudah menurunkan benteng buat kita. Agar kita tidak tergoda oleh iblis. Kalimat yang paling ringan adalah ungkapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lebih panjang lagi, qul a'udzu birabbil falaq sampai minal jinnati wan nas. Dua surat yang pendek itu adalah benteng yang akan menyelamatkan kita dari program iblis. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami mencatat semua yang telah mereka lalui, dan bukan cuma perbuatannya saja yang dicatat, tapi pengaruh dari perbuatan yang telah kita lakukan ada catatannya terus. Pengaruhnya ya. Kita mendidik anak kita. Anak kita dapat perubahan dari hasil didikan kita. Itu ada catatan buat kita juga.
bapak-bapak dan ibu-ibu yang menjadi ustadz-ustadzah, yang menjadi dosen, yang menjadi guru, banyak sekali mahasiswanya, banyak sekali siswanya dan muridnya, dan mereka mengenang ungkapan-ungkapan guru yang baik, dan mereka pun selalu mengingat dan memperbaiki diri. Subhanallah, semua amal baik yang dilakukan oleh murid-murid, bapak-bapak, ibu-ibu dan mahasiswa, mereka baik, dapat nilai dari Allah, dan nilai mereka yang mereka terima Allah berikan juga kepada bapak dan ibu tanpa mengurangi nilai mereka. Maka diharaplah mudah-mudahan, walaupun saya termasuk hamba yang banyak berbuat dosa, berselimut dengan kesalahan, ya dengan hadir di tempat ini, kemudian menyampaikan ayat ini, lalu dari ayat dan pengkajian ini bapak dan ibu berubah, memperbaiki diri, mengamalkan, meningkat ibadahnya, meningkat kualitas sujud dan rukuknya, berarti nilainya bertambah. Mudah-mudahan saya juga dapat kecipratan hasil ibadah bapak dan ibu. Kan begitu kata al-hadis, kata Al-Quran ini, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Hadis menyebutkan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka yang menunjukkan kepada kebaikan dapat nilai sebanyak nilai yang Allah berikan kepada para pengikut kebaikan tersebut. Ketika kita menunjukkan kebaikan kepada 1.000 orang melakukannya, mereka dapat nilai sesuai dengan amal masing-masing, dan nilai yang Allah berikan kepada mereka juga akan diberikan kepada kita tanpa mengurangi nilai mereka. Disinilah nikmatnya sebagai orang yang beriman. Kita akan terus beramal untuk kepentingan orang lain karena tidak pernah ada yang dirugikan. Akan tambah terus nilainya dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan nilai tersebut akan diterima? Pada waktu yang pasti. Di dunia tidak pasti. Karena di dunia kita tidak tahu besok lusa apakah masih hidup. Yang pasti adalah setelahnya kita melewati pintu kematian. Makanya ayat ini diawali dengan kalimat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu. Kami menghidupkan semua yang mati dan kami mencatat semua perbuatan mereka. Buat apa dikemukakan? Mengingatkan bahwa sesudah mati akan diberikan hasil kerja sewaktu di dunia ini. Wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Untuk riwayat yang tadi saya bacakan, wa atharahum biasanya 2 harokat, tapi untuk riwayat Warash 6 harokat. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dengan syarat dibaca inna nahnu nuhyil mauta, bukan mauta. Ada al-mauta, ada al-mauta, ada al-maute. Semuanya dari Rasul dan Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Hamzah membaca inna nahnu nuhyil mauta wa naktub. Kalau As-Susi membaca inna nahnu nuhyil mauta, harus begitu tuh. Bukan nahnu nuhyi, tapi nahnu nuhyil mauta. Ditasdidkan, diidghamkan. Nun yang nu kepada nu kedua disatukan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktub. Ya, lanjutannya wa kulla syai'in ahsaynah. Untuk riwayat Warash wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Fi-nya harus 6 harokat, gak boleh kurang. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu berkaitan dengan perbuatan, perkataan, pikiran, lintasan di benak kita, kemudian komunikasi kita dengan Allah, komunikasi dengan sesama makhluk, ahsayna, semuanya ada perhitungannya. Duh, ngeri sekali ini. Ada perhitungan sama perbuatan kita. Sekarang kita sedang melakukan perbaikan di tempat suci. Semoga kalau sekiranya ajal menjemput kita sedang zikir, tidak Allah cabut nyawa kita kecuali sedang zikir. Tuh yang kita harapkan.
Dan yang kita takuti, karena saya termasuk yang naik turun, kadang ibadah, kadang taat, kadang maksiat. Ngeri sekali sekiranya ajal datang sewaktu maksiat. Sangat takut sekali itu. Itu yang disebut dengan su'ul khatimah. Tapi diharaplah, karena kita takut su'ul khatimah, Allah menyelamatkan kita. Karena kita berharap husnul khatimah, Allah berikan kepada kita nikmat husnul khatimah. Dan surat Yasin ini mengantarkan kita untuk menuju husnul khatimah. Kuncinya antara lain adalah di akhir surat Yasin. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Itu bacaan yang familiar dengan masyarakat yang ada di sini. Memang ada bacaan yang lain? Ada bacaan yang lain. Wa ilaihi tarja'un. Ya, ada wa ilaihi turja'un, ada wa ilaihi tarja'un. Ini salah satu bukti pengaruh bacaan yang berbeda terhadap makna. Ketika dibaca fasubhanalladzi biyadihi, maha suci Allah, hanya pada tangannya lah al-mulku, semua kekuasaan di langit, di bumi, pada diri manusia, pada diri binatang, semuanya milik Allah. Biyadihi malakutu kulli syai'u, kulli syai', segala sesuatu. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya kamu semuanya dikembalikan. Siap enggak siap, pasti akan dikembalikan. Ya, kalau begitu kita harus siap-siap. Nah, kalau sudah siap, ilaihi tarji'un, kamu akan kembali dengan nikmat. Maka dengan dua bacaan terdapat tabsyir dan inzar, terdapat tarhib dan targhib, terdapat peringatan dan kabar gembira. Dibaca wa ilahi turja'un, kita diingatkan, mau enggak mau, siap enggak siap, kamu akan dikembalikan. Digusur atau ditarik atau didorong atau dipanggil. Maunya yang bagaimana? Maunya dipanggil saja. Panggilannya kayak apa? Ini yang patut kita rindukan terus. Allah memanggil hamba-hamba pilihannya dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Aduh, nikmat. Manakala nanti kita sudah menghembuskan nafas terakhir, kemudian kita mendengar panggilan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu yang paling penting untuk kita kejar. Kita mohonkan kepada Allah, jangan sampai kita diharamkan mendengar panggilan itu. Kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita nikmat mendengar panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Siapakah yang akan mendapatkan itu? Tentunya wa ilahi tarji'un, yang kembali kepada Allah dengan persiapan yang luar biasa. Allah juga yang memberikan persiapan sebetulnya. Supaya kita punya, minta terus. Cara mintanya, perintahnya laksanakan, larangannya jauhi. Ketika kita minta kepada Allah rahmat, ampunan dan ridhonya. Sehebat bagaimanapun ibadah kita, tentunya tidak akan menjamin kita dapat masuk surga kalau tidak dapat rahmatnya. Kunci masuk surga rahmat Allah. Untuk mendapatkan kunci, sholat 5 waktu, ngaji dan selanjutnya itu untuk mendapatkan kunci itu. Sehebat bagaimanapun sholat kita, kalau tidak dapat kunci tidak akan masuk surga. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu ada perhitungannya, tercatat fi imamin mubin. Di dalam terjemahan disebutkan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Induk yang nyata, imamin mubin. Kalau saya mau memberi tambahan di sini, bukan sekedar yang nyata tapi yang menjelaskan. Mubin itu menjelaskan. Kalau bayin jelas. Dan di dalam Al-Quran juga ada kalimat bayin. Tapi di sini adalah mubin. Kalau mubin menjelaskan. Ini sangat berhubungan juga dengan pembahasan dalam surat nanti, dalam ayat nanti kita temukan
Umpamanya, inni idzan lafi dhalalim mubin. Kalau aku menyembah kepada selain Allah, berarti aku dalam keadaan dhalal yang menjelaskan. Umumnya dikatakan dhalal, sesat yang nyata. Saya lebih cenderung mubin itu bukan sekedar nyata, tapi yang menjelaskan, yang menyatakan. Maksudnya apa? Dhalal itu sesat, sesat itu banyak. Ada sesat yang mengantarkan ke neraka, ada sesat yang enggak mengantarkan ke neraka. Ada. Sesat apa? Kenapa kamu terlambat datang? Aduh, tersesat jalan, euy. Nah, itu mah enggak ke neraka. Tersesat seperti itu. Nah, ini hadis yang penting untuk kita evaluasi pemahaman kita sementara ini. Sering mendengar penceramah yang memang perlu diperluas ya penjelasannya ketika membuat sekian banyak orang bingung. Antara lain hadis yang paling sering diangkat, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, ya. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang baru adalah bid'ah. Setiap bid'ah dhalalah, setiap dhalalah di neraka. Dhalalah yang mana yang di neraka? Apakah secara mutlak semua dhalalah di neraka? Al-Quran menyebutkan dhalalim mubin. Dhalal yang menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan dhalalnya. Dhalal dalam hal apa? Kenapa gitu? Ada gitu dhalal yang tidak masuk neraka? Ini perlu bernapas panjang dulunya. Sebab saya mengungkapkan hal yang mungkin bisa dipandang baru, atau mungkin lebih ekstrimnya lagi bertentangan dengan yang lain. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 kita temukan tentang akad jual beli. Hendaklah dihadirkan dua saksi laki-laki. Bila tidak ada laki-laki dua orang, yang ada cuma satu tapi banyak perempuan, panggil dua orang perempuan untuk menempati posisi seorang laki-laki. Kenapa kalau perempuan mesti dua orang? Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Bila salah satunya mengalami dhalalah, antadilla, maka yang satu lagi akan mengingatkan. Dhalalah di situ bukan sesat akidah, tapi lupa. Makanya solusinya adalah diingatkan. Apalagi yang lebih jelas lagi, semuanya sudah hafal surat Ad-Duha dari sejak kecil. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Wah, ini Nabi Muhammad nih. Wahai Muhammad, tidakkah Rabbmu menemukan engkau dalam keadaan yatim, lalu Allah melindungi kamu? Tidakkah Rabbmu menemukan engkau dalam keadaan dhalalah, dhalan, fahada, Allah berikan padamu hidayah. Bukan sekedar yadillu lagi, dhalan, kata sifat itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Pasti Nabi Muhammad terdepan di surga. Bahkan menolong yang lain-lain dengan syafaatnya. Enggak di neraka Rasulullah. Tapi dalam surat Ad-Duha, dhalan kan? Iya. Dhalalahnya Rasulullah bukan urusan akidah, bukan urusan akhlak, bukan urusan pemikiran, tapi beliau pernah kebimbangan, kegelisahan, kebingungan bagaimana cara menyelesaikan umat yang kerjaannya perang, mabok, berzina, bimbang, gelisah Rasulullah. Nah, oleh Al-Quran dinyatakan untuk tingkat Rasul itu dhalan itu. Tentunya dhalalahnya Rasulullah tidak bisa dikatakan finnar, enggak. Makanya di sini penting makna dhalalim mubin, dhalal yang menjelaskan hakikat dhalalahnya dalam hal apa. Kalau dhalalahnya hanya sekedar perasaan, ya enggak sampai finnar lah.
Kalau dolalahnya cuma lupa, enggak sampai finar, ya mungkin entah semuanya, entah sebahagian, pernahlah tersesat jalan mencari alamat. Dan tersesat itu dalam bahasa Arab itu dolalah. Mau tersesat akidah, pemahaman, praktik ibadah, atau perasaan, atau ingatan, ya dolalah. Kalau umpamanya kita sedang berada di Mekah atau di Madinah, kemudian komunikasi bahasa Arab dengan orang Arab menemukan jamaah Indonesia yang sedang kebingungan, mereka ngasih tahu tuh ada yang dol, ada yang tersesat jalan. Itu kalimat dolah. Nah, untuk Rasul disebutkan dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada. Dolalahnya Rasulullah bukan dalam akidah. Karena Rasul sejak lahir sampai diangkat jadi Nabi, diangkat jadi Rasul, tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah mabuk, tidak pernah berzina, tidak pernah maksiat, tapi disebut dolal. Dolalnya Rasul enggak sampai setingkat yang seperti dolalnya musyrikin. Baik, kita lanjutkan lagi. Fi imamin mubin, dalam surat Al-Yasin ayat 12, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya, pelajaran yang penting untuk diambil dari ayat ini, bagi yang sudah punya bukunya bisa dibuka nanti. Semua manusia meyakini bahwa dirinya akan mati, dan mereka sering menyaksikan ajal menemui saudara atau tetangganya di luar perhitungan. Sering ditemukan atau didengar dokter muda mati mendahului pasiennya yang lebih tua. Atlet yang terlihat sehat prima mati di lapangan, dan banyak peristiwa terjadi di luar jangkauan akal. Karena itu, maka di sini tidak dijelaskan masalah proses kematian, tidak pula dikemukakan mengapa ada kematian. Ayat ini menjelaskan tentang hakikat keimanan kepada masalah gaib, antara lain semua kehidupan dan batas waktu hidup sudah ditentukan oleh pencipta kehidupan tanpa ada campur tangan yang lain. Nahnu nuhyil mauta. Allah pencipta kematian, pencipta kehidupan tanpa ada campur tangan yang lain. Alladzi khalaqal maut wal haya. Alladzi khalaqal mauta, dialah yang menciptakan mati, wal hayata, dan hidup. Kok lebih dahulu kalimat mati ya? Baru hidup. Bukankah kita sekarang hidup nanti mati? Ayat mengatakan Allah menciptakan mati dan hidup. Sekarang ini apa kita ini? Sedang menempuh perjalanan menuju pintu kematian guna memasuki kehidupan. Jadi apa yang harus kita lakukan saat ini? Persiapan membekali diri untuk menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Kok pakai sebenarnya? Iya, sekarang itu hidup dipandang oleh sebagian manusia hidup yang sebenarnya enggak. Sekarang mah hidup sementara untuk mengetahui bahwa dalam kehidupan nanti di akhirat ada kehinaan, ada kemuliaan, ada kesenangan, ada penderitaan. Apa yang kamu cari nanti setelahnya mati, mau senang atau menderita, mau mulia atau hina, pasti semuanya ingin mulia, ingin senang, ingin bahagia. Kalau gitu, nih lakukan kata Allah. Caranya bagaimana? Sudah ada petunjuknya. Prakteknya sudah ada contohnya. Mau apa lagi? Apa yang kurang? Sudah lengkap, semuanya sudah sempurna. Makanya apabila tidak melakukannya, walaupun dia dikatakan baik menurut pandangan manusia, tapi kalau tidak mengikuti jalur menuju ridho Allah, ya nggak akan dapat surga. Ada pertanyaan. Kalau ada dua orang, kaya raya satu, sehat badannya, dia punya jabatan tinggi, dia rajin memberi, disanjung, dipuji oleh rakyatnya, dan hartanya berlimpah, dibagi-bagikan kepada masyarakat yang memerlukan. Tapi dia tidak pernah mengakui Allah sebagai pemilik dirinya. Tidak pernah mengakui Allah sebagai pemilik harta yang dibagikannya. Tidak pernah mengakui Allah pengatur semua kehidupan dia. Berarti dia tidak pernah meminta kepada Allah surga.
Nggak akan dikasih oleh Allah surga. Walaupun dipandang orang, dia baik. Sementara yang satu lagi, temannya dia sakit. Dari waktu ke waktu, masuk rumah sakit, bolak-balik. Boro-boro membantu orang lain. Dia sangat memerlukan bantuan. Salah satu di antara yang membantunya orang tadi. Orang tadi banyak membantu dia dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan segala-galanya. Dan sewaktu dia di rumah sakit, berdoa terus memohon kepada Allah, ya Allah, aku ridha diberi hidup sampai saat ini dalam keadaan sakit. Ini ketetapan dari Engkau. Aku mohon Kau berikan sembuh. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Aku di dunia dikenal orang sebagai orang miskin, tidak punya apa-apa, tidak mampu memberi apa-apa. Aku tidak mampu apa-apa ya Allah, dan Engkau yang menetapkan. Aku ridha dengan semua keputusan-Mu. Aku mohon nanti di akhirat Engkau berikan kepadaku kehormatan, kemuliaan. Terus, sungguh semuanya lah Engkau yang menentukan. Matilah dua-duanya. Yang mana yang akan masuk surga? Yang banyak membantu orang dengan harta yang banyak, tapi dia tidak pernah ruku sujud kepada Allah. Atau yang sakit-sakitan, bahkan mungkin badannya juga enggak lengkap. Bagaimana mungkin bisa membantu orang lain? Dia perlu bantuan terus. Tapi dia terus menghadap kepada Allah. Tentunya yang inilah yang akan masuk surga. Karena dia minta pada Allah. Dia sadar segala-galanya ketetapan dari Allah. Dia mohon kepada Allah nikmat akhirat. Allah Maha Adil. Ya, itu kan keadilan Allah itu. Kadang orang berkata, ya mana keadilan Tuhan kalau begitu orang begitu baik kok terancam neraka? Ini orang nggak bisa apa-apa kok bisa masuk surga? Keadilan Allah jangan diukur dengan keadilan yang dipelajari di Fakultas Hukum Unpad. Atau keadilan Allah itu adalah diimani. Adilnya Allah di atas segala-galanya. Baik, kita lanjutkan. Ayat ini menjelaskan tentang hakikat keimanan kepada masalah gaib, antara lain semua kehidupan dan batas waktu hidup sudah ditentukan oleh pencipta kehidupan tanpa ada campur tangan yang lain. Kepastian adanya kehidupan setelah mati telah ditetapkan oleh pencipta semua yang hidup dan penentu kehidupan sejak sebelum ada kata hidup. Sebelum ada kata hidup sudah Allah tetapkan. Berita adanya kehidupan sesudah mati dikemukakan dengan tegas karena menggunakan susunan kalimat yang diberi beberapa penekanan. Inna nahnu nuhyi al-mauta. Susunan kalimat ini memberi isyarat bahwa kebanyakan manusia tidak percaya adanya kehidupan sesudah mati. Ini yang membuat sekian banyak orang berbuat dosa. Kehidupannya tidak teratur karena tidak percaya akan ada kehidupan sudah mati. Mati mau udahlah mati aja. Paling tidak manusia di dunia ada 3 kelompok menyikapi mati ini. Pertama, kelompok pertama memandang bahwa mati akhir kehidupan, selesai sudah. Kelompok inilah yang sering terdengar bunuh diri akibat banyak masalah. Seakan-akan kalau sudah mati tidak ada masalah. Jalan keluar dari masalah. Padahal bukan jalan keluar, itu jalan masuk. Jalan masuk masalah yang lebih besar. Jalan masuk neraka itu. Dan terbukti ini adalah merupakan keyakinan orang yang tidak bertuhan. Di beberapa negara yang kita kenal negara maju, teknologinya, industrinya, dan berbagai hal yang bersifat keduniaan, ya saya waktu diizinkan Allah mengunjungi negara-negara seperti itu, yang pertama saya tanyakan kepada orang Indonesia yang tinggal di sana, di sini bagaimana angka bunuh diri? Wah, di sini bunuh diri sudah tidak lagi diberitakan karena setiap hari selalu ada yang bunuh diri. Cara mereka bunuh diri bagaimana? Ya paling sering menggunakan kereta api. Kereta jalan langsung loncat gitu. Udah paling diharapkan sukses bunuh dirinya. Kalau dengan cara yang lain ada yang jadi ada yang enggak. Tapi kalau langsung menabrakkan diri ke kereta itu katanya mati. Dan sudah terbiasa. Hampir setiap hari katanya ada yang bunuh diri melalui jalan kereta api.
La haula wala quwwata illa billah. Kenapa Kak sampai seperti itu? Ya mereka mulanya beragama dengan satu agama. Tapi kerjaan mereka banyak masalah tidak dapat diselesaikan dengan agama yang mereka yakini. Cuma status di KTP agama apa. Datang ke tokoh agama, saya punya masalah, nggak memberikan solusi. Ngapain saya bayar terus? Karena kan di tempat yang lain namanya beragama bayarnya. Bayar kepada ahli agamanya. Sebagai anggota untuk tempat ibadah, itu kan harus iuran. Akhirnya kata mereka, ngapain saya ngeluarkan duit terus? Masalah nggak diselesaikan, udahlah ganti di KTP. Status agama ateis, udah gitu aja. Jadi mereka apabila ada masalah, nggak datang ke tempat ibadah, nggak datang ke tokoh agama, tetapi kalau sudah repot sekali, udah bunuh diri aja. Seakan-akan itu selesai. Itulah kelompok pertama. Kelompok kedua yang beragama tapi tidak bertauhid. Mereka memandang kematian itu adalah yang ditakuti betul. Dikatakan dalam Al-Quran kehidupan orang-orang Yahudi, la tajid apa asyadan nasi bukan. Gimana ayatnya tuh? Lau yu'ammar al-fasanati lau yu'ammar al-fasanah apa ayatnya? Gimana? Saya lupa awalnya tuh. Aduh, subhanallah. Ya, itu adalah kehidupan orang-orang Yahudi, sangat berharap kalau sekiranya mereka bisa hidup sampai 1000 tahun. Ya, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bibuzahzihi minal adzabi an yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Engkau akan menemukan mereka paling rakus ingin hidup terus. Di antara orang-orang yang musyrik berharap yu'ammar al-fasanah, diberi hidup sampai 1000 tahun. Kenapa mereka berkeinginan untuk hidup 1000 tahun? Karena mereka membaca ada yang sudah hidup lebih dari 1000 tahun. Siapa? Nabi Nuh. Mereka tahu itu ya. Nabi Nuh itu kan hidupnya lebih dari 1000 tahun. Al-Quran menyebutkan dakwahnya, usia dakwahnya 1000 tahun. 1000 tahun itu dibagi 2. Yang 50 dakwah ringan. Yang 950 dakwah berat. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfasanatin illa 50 ama. Sudah kami utus Nuh untuk mengajarkan tauhid kepada kaumnya. Dia hidup bersama mereka 1000 tahun kecuali 50. Alfasanah 1000 sanah kecuali 50 am. Untuk 1000 pakai sanah, untuk 50 pakai am. Yang bahasa kitanya sama-sama artinya tahun. Apa bedanya? Ini tak mungkin ada 2 kata yang digunakan Allah kalau maknanya persis sama. Pasti punya perbedaan. Saya temukan dalam surat Yusuf, ketika Nabi Yusuf ditanya tentang tafsir mimpi, maka beliau menggunakan kalimat sab'a sinina da'aba, kemudian fi yughathun nasu, amun fi yughathun nas wa fi ya'sirun. Untuk waktu-waktu yang perlu perjuangan yang berat digunakan kata sinin. Untuk waktu yang ringan yang tenang digunakan kata am. Demikian pula untuk Nabi Nuh. 1000 sanah kecuali 50 am. Wallahu alam, pemahaman saya benar atau tidak. Sampai saat ini saya meyakini bahwa ketika Nabi Nuh sudah berdakwah sampai 950 tahun, menyaksikan yang beriman cuma sedikit, hanya 80 orang,
Maka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keputusan demi menjaga orang-orang yang sudah bertauhid jangan sampai dirusak. Ya Allah, la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Rabbku, jangan kau biarkan nih orang-orang kafir hidup terus, nanti melahirkan generasi kafir lagi, kafir lagi, kafir lagi. Aku mohon ya Allah, engkau selamatkan nih hamba-hambamu yang beriman. Allah langsung merespon dengan kalimat, la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Udah Nabi Nuh, gak usah engkau bimbang gelisah. Orang-orang zalim semuanya akan ditenggelamkan. Berarti orang yang bertauhid akan diamankan. Wasna'il fulka bi'ayunina. Sekarang kau buat bahtera. Buat kapal. Kami yang akan membimbing kamu membuat kapal. Karena belum ada contohnya. Hanya mengharapkan bimbingan dari Allah. Nah, maka Nabi Nuh membuat kapal. Setelahnya siap, banjir. Oh, luar biasa banjir raksasa. Kalau waktu itu banjir, Masjid Al-Muhajirin sudah ada, ini sudah nggak kelihatan ini. Gunung aja nggak kelihatan, apalagi sekedar tingginya masjid. Seperti apa jalan kakinya, seperti apa tampilan wajahnya, apakah masih kuat jalan ke Masjid Al-Muhajirin kalau sudah usia 200 tahun. Nabi Nuh 900 tahun masih gagah, 1000 tahun masih gagah. Allah yang Maha Kuasa. Nah, orang-orang musyrikin dulu pernah mengharapkan untuk hidup bisa 1000 tahun. Al-Fasratin wa ma huwa bimuzahzihihi minal azab. Mau usia berapapun ya azab tidak akan aman dari mereka. Masih panjang nih bahasan ayat ini, tapi udah udah mau jam 6. Satu ayat baru dibahas sedikit. Nanti akan ada lanjutan bahasan hadis terkait dengan ayat ini. Ya, ada 2 hadis yang perlu dibahas. Insyaallah kita lanjutkan ya bulan depan kajian ayat ini.